Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat siang ya buat kita semua. Semoga teman-teman sekalian masih tetap semangat ya, meskipun sebenarnya ini jam-jam yang rawan ya. Biasanya kita ini agak mengantuk ya. Hari ini kita akan coba mendiskusikan terkait dengan tipe dan pendekatan penelitian ya. Di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa tipe penelitian atau jenis penelitian hukum itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada tipe penelitian penelitian yang doktrinal ya, atau secara normatif. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang non doktrinal ya, atau biasa disebut dengan tipe penelitian hukum secara sosial ya, atau biasa disebut dengan empirik ya, atau empiris ya. Kemudian ada juga tipe penelitian yang menggabungkan tadi itu ya, antara tipe penelitian doktrinal atau normatif, kemudian tipe penelitian hukum sosial atau empiris, itu coba digabungkan ya. Nah, jadi ada 3 ya. Jadi ada yang berdiri sendiri, kemudian ada yang menggabungkan 2 tipe penelitian itu ya. Nah, ini mungkin capaian pembelajaran ya yang kita akan capai hari ini adalah bagaimana mahasiswa pasca sarjana itu dapat memahami dan mengembangkan pengertian tipe dan pendekatan penelitian hukum ya, baik secara normatif dan empiris, termasuk tadi menggabungkan itu atau biasa disebut dengan hybrid ya, menggabungkan 2 tipe penelitian ini. Nah, kalau kita lihat tipe penelitian hukum, sebagaimana yang saya jelaskan sebenarnya pertemuan yang lalu, kemudian hari ini, bahwa ini 3 model penelitiannya ya, ada doktrinal atau normatif, jadi dia kajiannya itu hanya sebatas norma, dalil-dalil hukum, misalnya kan, pemikiran-pemikiran hukum, teori-teori hukum. Kemudian ada non doktrinal hukum. Jadi ini hukum dalam kenyataannya ya. Kalau ini tadi adalah hukum kalau orang istilahnya das solennya ya, atau law in books. Jadi hukum dalam sebuah teori, konsep. Kemudian ini adalah law in action ya, atau hukum dalam sebuah kenyataan. Nah, kemudian ada yang coba menggabungkan ini tadi antara penelitian hukum secara normatif kemudian secara empirik. Jadi 2 hal yang dikaji ya, baik secara norma, pemikiran, teori hukumnya, kemudian hukum secara prakteknya ya, atau empiris. Nah, ini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat bahwa kalau penelitian hukum secara normatif, ini tadi ya, secara normatif, maka pendekatan penelitiannya itu pada norma atau substansi hukum. Jadi legal substansinya, isinya hukum itu, ya. Jadi kajiannya itu melalui pendekatan norma. Norma itu aturan, ya. Nah, secara substansi hukum atau legal substansi. Nah, bisa juga mungkin terkait dengan itu kajian filsafat, teori hukum, misalnya kan perundang-undangan ya. Nah, terkait juga asas hukum, nah itu masuk semua ya, asas hukum. Kemudian dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Jadi dia juga melakukan komparatif law ya, jadi ada perbandingan hukum. Nah, kemudian yang kedua dalam penelitian hukum normatif itu tidak membutuhkan dukungan data-data atau fakta-fakta sosial. Jadi penelitian hukum normatif itu tidak perlu dia data-data ya, fakta-fakta apa semua ya, untuk mendukung karya ilmiah atau analisisnya ya, tidak perlu dia tidak membutuhkan dukungan data-data ya. Kemudian yang ketiga dia menggunakan metode interpretasi ya, gitu ya,
untuk memaparkan dan menjelaskan hukum. Jadi dia lebih banyak interpretasi ya, kemampuan nalar peneliti untuk coba menginterpretasikan ya bahan-bahan hukum yang diperoleh misalnya dari kajian literatur, misalnya kan dari kajian norma, aturan-aturan, teori-teori hukum. Kemudian dia coba menganalisis itu untuk memberikan interpretasi ya atau cara pandangnya dia kan. Nah, kemudian analisis yuridis itu secara normatif ya, analisis hukumnya itu secara normatif. Ya, tidak perlu dia secara empirik ya, data-data sosial dan segala macam ya. Kemudian ya mudahnya itu tidak menggunakan juga data statistik dia ya. Jadi murni memang penelitian hukum normatif itu adalah itu tadi, bagaimana dia bisa menemukan misalnya satu analisis, kemudian dia bisa merabu itu dan menginterpretasikan ya dari bahan-bahan yang sudah dipelajari misalnya kan, membandingkan itu, oh misalnya pandangan ini berbeda dengan pandangan ini ya, hukum ini misalnya kalau dia melakukan kajian undang-undang misalnya, oh ada pasal yang tidak relevan misalnya, atau seperti di diskusi awal tadi kita bahwa ada yang menganggap bahwa undang-undang ini, pasal ini tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Kemudian dia coba menginterpretasikan, memberikan pandangannya secara hukum normatif terkait dengan pasal-pasal itu. Apa yang harus dilakukan misalnya, perubahan-perubahan seperti apa misalnya, ataukah misalnya norma ini bertentangan dengan asas hukum misalnya, bertentangan dengan teori hukum, bertentangan mungkin dengan aturan yang lebih tinggi misalnya seperti konstitusi misalnya, itu bisa begitu ya. Jadi kajiannya itu secara norma saja. Nah ini bagus ini, nanti kalau ada yang mau meneliti pada kajian normatif itu tidak perlu dia keluar kemana-mana ya, nanti bisa putih orangnya ini di dalam saja, di dalam, bisa juga di perpustakaan saja ya, atau di mana mengumpulkan banyak. Tapi ini penelitian normatif ini memang harus butuh referensi yang banyak ya, tidak semudah sebenarnya yang kita bayangkan ya, karena kita coba membangun satu konsepsi lewat itu tadi, bahan-bahan kajian referensi literatur misalnya kan, kemudian kita menginterpretasikan itu ya, bagaimana kita memunculkan satu pandangan ya, satu konsep terkait dengan hukum itu. Nah kemudian kalau penelitian sosial itu berbeda ya dengan normatif tadi. Nah, pendekatan penelitian hukum sosial atau empiris ini itu pendekatan pada realitas hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi legal isunya itu jelas sekali ya, bahwa bagaimana kita bisa melihat gapnya antara hukum dalam sebuah teori tadi atau secara norma tadi, kemudian bagaimana implementasi hukum di masyarakat misalnya. Kenapa terjadi gap ya antara harapan hukum itu sendiri dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Jadi itu penelitian hukum sosial itu ya, yang empirik. Berbeda tadi dengan tipe penelitian normatif ya, lebih banyak kajian secara norma saja ya, teori-teori. Nah kalau ini kita mau menguji bagaimana hukum dalam sebuah teori tadi, dalam sebuah cita-cita misalnya, menjadi harapan peraturan, kemudian bagaimana implementasinya di tingkat masyarakat misalnya. Sama dengan diskusi kita di awal tadi, misalnya Pak Ma'ruf mencoba misalnya, aturannya seperti ini tapi implementasinya ini berbeda gitu. Nah inilah ruang-ruang kita untuk melakukan penelitian hukum secara empiris atau sosial gitu ya. Kita mau melihat harapan peraturan, kemudian faktanya di lapangan itu berbeda. Jadi ada gap antara law in books, hukum dalam sebuah konsep teori, dengan law in action. Jadi hukum dalam sebuah kenyataan ya di masyarakat. Nah, kemudian dibutuhkan dukungan data atau fakta-fakta sosial ya. Jadi
Untuk melakukan penelitian hukum secara sosial atau empirik, kita membutuhkan data-data itu, fakta-fakta itu. Misalnya, kalau aturannya seperti ini, kemudian bagaimana kenyataannya di masyarakat? Data-data itu kita butuhkan ya. Apa masalahnya begitu? Kenapa peraturan tadi yang kita diskusikan di awal, kenapa dia tidak bisa diimplementasikan? Apa masalahnya? Apakah masalahnya terkait dengan legal strukturnya tadi, pelaksanaannya, apakah terkait dengan legal kulturalnya, budaya hukum masyarakatnya misalnya, yang tidak kompatibel antara peraturan dengan budaya hukum masyarakat, ya, tidak sesuai, ataukah dia terkait soal legal substansinya ya, bagaimana substansi peraturan itu. Apakah betul peraturan itu secara substansi itu juga menjadi harapan ya, cita-cita hukum masyarakat ya. Nah, jadi memang sangat dibutuhkan itu dukungan-dukungan data-data ya, fakta-fakta sosial, karena itu yang menjadi alat kita untuk melakukan analisis, sehingga dalam penelitian kita bisa menemukan formula ya, kita bisa menemukan formula, kita bisa memberikan kesimpulan penelitian, kemudian kita bisa memberikan saran kepada para pihak bahwa ini yang harus diperbaiki misalnya ya. Kemudian menggunakan metode ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu lebih banyak kepada narasi-narasi ya, misalnya kan. Lebih banyak kita dalam mendeskripsikan. Beda kalau kuantitatif itu kita bicara angka-angka ya. Nah, biasanya ini apa itu banyak di penelitian-penelitian misalnya yang apa ini teman-teman yang di eksakta misalnya kan ada angka-angka misalnya. Tetapi di penelitian hukum juga bisa menggunakan metode kuantitatif ya, bisa saja. Misalnya berapa jumlah angka misalnya kejahatan setiap tahun di wilayah mana misalnya, itu bisa dilihat ya. Jadi data-data sekunder itu sebenarnya sudah ada di instansi pemerintah, swasta misalnya. Itu bisa kita ambil itu ya sebagai data kuantitatif misalnya kan, untuk meyakinkan orang bahwa apa yang kita teliti memang masalahnya ada begitu ya, ada terjadi gap tadi itu antara harapan hukum dengan kenyataan hukum ya. Kemudian ya analisis hukum secara empiris ya, tadi itu melihat kenyataannya ya, bagaimana implementasi dari peraturan-peraturan yang ada. Kemudian ya ini tadi menggunakan data statistik. Nah, dalam penelitian hukum itu yang secara empiris kadang kita harus menggunakan data, ada namanya data primer ya. Biasanya data primer itu kita memperoleh data lewat wawancara langsung ya. Itu data primer. Kemudian data sekunder tadi itu yang bisa diperoleh data yang sudah tersedia di instansi terkait misalnya di pemerintah kah, di swasta dan yang lain. Nah, itu data-data yang bisa digunakan dalam penelitian hukum sosial atau secara empirik ya. Nah, saya pikir itu saja yang saya bisa jelaskan hari ini. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan penelitian normatif empiris. Jadi normatif empiris itu memadukan tadi itu ya. Selain dia melakukan kajian secara norma, secara teori hukum, dalil-dalil hukum, asas-asas hukum, dia juga melakukan penelitian meriset tentang hukum secara empiris ya. Bagaimana hukum ini dalam masyarakat misalnya, kenyataannya di masyarakat. Jadi itu bisa juga digabungkan ya. Bisa juga dia berdiri sendiri ya. Misalnya saya hanya mau meneliti secara doktrinal saja ya, normatif saja. Jadi kajian-kajian saya hanya pada referensi-referensi yang ada ya, dari dalil hukum, asas hukum, teori hukum. Nah, bisa juga dia pisahkan. Nah, saya hanya mau melihat bagaimana hukum itu dalam sebuah kenyataan ya, di masyarakat misalnya. Kemudian saya mau meneliti, mau menggabungkan ini, bisa saja. Jadi bisa tiga hal tipe penelitian ini bisa dipilih ya, mana yang kita mau anggap bisa kita kerjakan, kita lakukan dalam upaya membuat karya ilmiah. Kalau kita S2 kan ada tesis namanya ya. Jadi bagaimana kita membuat tesis ini, apakah pendekatannya tadi doktrinal secara normatif atau non doktrinal atau hukum sosial atau secara empirik,
atau menggabungkan dua itu, di hybrid ya, digabungkan antara doktrinal dengan non doktrinal itu. Nah, saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Silakan teman-teman semua, jika ada hal yang perlu kita diskusikan secara bersama, ada hal yang menurut kita penting untuk kita bicarakan terkait dengan capaian pembelajaran kita ya. Jadi bagaimana mahasiswa pasca itu bisa memahami dan mengembangkan pengertian tipe dan pendekatan penelitian hukum baik secara normatif dan empiris, bahkan itu kalau di hibrid ya, digabungkan keduanya. Silakan siapa yang akan menyampaikan pendapat-pendapat, pertanyaan-pertanyaan atau apa, silakan. Santai saja ya, jangan terlalu ya, supaya kita ini lebih enak belajar ya, lebih mudah memahami. Silakan, siapa yang ada yang mau disampaikan? Ya, izin Pak Dokter. Oh iya, silakan Pak Maruf. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman juga mahasiswa pasca sarjana Unanda. Iya, sebenarnya ini masih butuh proses Pak Dokter karena ini berusaha mengingat-ingat kembali, merefresh kembali sebenarnya apa yang pernah kita lakukan waktu S1 untuk metodologi penelitian ini. Dan memang ini kan secara teknis kita sudah pernah lalui, cuma memang ini butuh lebih jauh lagi karena ini proses cukup lama bagi saya ya. Ini sekian tahun baru kembali lagi untuk bicara penelitian ilmiah. Walaupun keseharian saya sebenarnya dengan analis ini, dunia jurnalis ini sebenarnya ya, dekat ya. Lebih memang ya dekat karena waktunya juga singkat dan biasanya real time. Nah, kalau ini kan memang pendekatan teoritiknya, kemudian yang menjadi utama itu kan bagaimana kita mendapatkan rumusan masalahnya dari persoalan yang akan kita angkat. Nah, saya kira butuh proses Pak Dokter, jadi saya belum bisa masuk untuk bertanya lebih jauh. Ya, saya pikir saya masih itu proses ini Pak Dokter. Makasih banyak Pak Rauf ya, Pak Maruf ya, Pak Maruf. Saya pikir benar ya disampaikan Pak Maruf tadi bahwa sebenarnya ya kita ini sebenarnya hampirlah, kalau apalagi kita bicara soal profesi kita ya, oleh Pak Maruf ini kerja di media ya, dan orang media ini kan paling sering menulis, paling sering dia menemukan fakta misalnya, masalah-masalah, kemudian itu coba diangkat menjadi sebuah tulisan ya. Saya pikir ini adalah salah satu bagian dari proses penelitian juga sebenarnya Pak Maruf ya. Cuman mungkin ya perbedaannya tadi itu bahwa yang namanya riset ini kan harus lebih jauh lagi ke dalam ya. Kita melihat itu sebab-sebabnya, misalnya kenapa itu bisa terjadi, misalnya apa faktor-faktor apa yang menjadi pengaruh, misalnya yang biasa kita sebut dengan independent variable, karena ada yang mempengaruhi, kemudian ada yang dipengaruhi misalnya, kemudian dari situ baru kita melihat apa masalahnya sebenarnya, bagaimana itu bisa diselesaikan. Jadi memang membutuhkan penelusuran yang lebih dalam lagi ya, apalagi misalnya terkait dengan kajian-kajian hukum. Dan ini mungkin penting ya, benar disampaikan Pak Maruf tadi bahwa terpenting itu adalah legal isunya dulu ya, karena jangan sampai kita meneliti itu tidak berbasis pada masalah yang ada ya, padahal kan kita sebenarnya tujuan kita melakukan riset adalah bagaimana menemukan masalah, kemudian menemukan solusinya seperti apa, sehingga ini nanti menjadi bahan referensi orang ya untuk melakukan riset yang berlanjut misalnya kan, itu bisa menjadi bahan-bahannya. Nah ini pentingnya ya, karena ya banyak juga biasa itu
yang kita dapati misalnya waktu kita S1 dulu ya sebenarnya apa itu penelitiannya tidak berbasis pada masalah itu ya sebenarnya ya. Jadi cuman itu saja karena ingin cepat-cepat sarjana misalnya atau seperti apa ya. Padahal kan riset yang baik itu adalah riset yang bisa menemukan masalah kemudian bisa memberikan solusi terhadap masalah yang ditemukan itu. Karena apa itu yang namanya karya ilmiah ini kan ya kalau S1 itu sebenarnya kita sudah ahli sebenarnya ya. Karena kita sudah melakukan riset. Kalau diskusi kita kemarin bahwa ya bagaimana paradigma itu bisa apa itu terbentuk itu kan melalui tadi itu ya ada proses-proses secara ilmiah misalnya kan ada faktanya kemudian fakta diolah menjadi data itu diolah menjadi informasi menjadi sebuah konsep kemudian melahirkan apa itu teori misalnya melahirkan ilmu kemudian itulah yang dimaksud dengan paradigma ya cara pandang kita terhadap sesuatu karena saya pikir kalau orang sudah saat itu sudah ahli ya karena sudah membuat karya ilmiah Pak. Beda dengan orang-orang yang biasanya nongkrong di mana begitu ya, misalnya di warung kopi bicara bahwa ini seni padahal kan belum pernah melakukan riset ya. Nah, riset ini menjadi salah satu dokumen ilmiah atau standar ya dengan pendekatan metode-metode yang ada. Kalau misalnya hukum tadi maka kita ada pendekatan normatif kajiannya bisa juga secara empirik, sosial dan bisa juga menggabungkan itu. Nah, saya pikir apa ini memang ya ke depan mungkin teman-teman nanti saya tidak tahu nanti kayaknya pasca sarjana ini kan tidak lama kita bisa memasukkan judul ya karena kita target ini kuliahnya tidak terlalu lama lah begitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman mungkin akan lebih banyak melakukan risetnya nanti ya dari apa itu usulan-usulan judul penelitian. Nah ini mungkin yang apa itu pengalaman saya biasanya kalau kita mengusulkan riset itu memang masalah itu dekat dengan kita lah sebenarnya supaya kita lebih mudah ya. Karena kadang juga apa itu kita punya pikiran ini terlalu jauh, padahal kan apa itu akhirnya nanti riset kita terkendala kan, mungkin karena faktor biaya, faktor apa itu kesempatan misalnya banyak juga itu yang kadang menghambat itu ya. Nah, misalnya ada dulu teman saya itu kuliahnya di Makassar, tapi risetnya terkait dengan apa itu undang-undang secara normatif, maka dia harus ke Jakarta, Pak. Itu butuh biaya lagi kan? Karena dia harus tanya ke pembuat undang-undang misalnya di DPR RI, kenapa bisa seperti itu? Padahal hanya ada satu pasal saja yang dia apa itu katakan bahwa ini tidak relevan ini. Tapi pertanyaannya kemudian siapa yang berkompeten untuk bisa menjelaskan itu ya? Kenapa misalnya apa itu DPR RI menyetujui undang-undang itu? Nah ini masalahnya. Akhirnya lama dia terkendala waktu itu ya. Kita bilang wah ini juga sulit ini kalau begini karena tidak mungkin kita mengambil sembarang pendapat orang yang bukan pelaku. Nah ini masalahnya kan. Artinya nanti orang meragukan apa itu kebenaran dari riset yang kita lakukan ya. Karena kita tidak tepat dalam memilih responden ya, orang yang diwawancarai. Nah, itulah tadi misalnya itu yang dimaksud dengan data primer ya. Jadi pelaku-pelaku misalnya apakah dia pejabat berwenang misalnya kan subjeknya itu yang kita wawancarai supaya kita betul-betul memahami mengapa kebijakan itu lahir ya. Ini yang harus ada ya. Jadi artinya kita harus bisa apa itu pintar-pintar memilih ya narasumber kita ya atau responden kita. Jadi tidak sembarang supaya itu tadi kebenarannya bisa kita pegang gitu ya. Silakan yang lain Pak Ustaz atau Pak Maruf. Mungkin tambahan mungkin Silakan Pak Maruf ya. Izin. Ya barangkali masukan saja atau saran untuk mata kuliah ini ya ini semacam bimbingan massal ya semua mahasiswa dari Pak Dokter. Sehingga menurut saya output dari mata kuliah ini ya paling tidak kami mahasiswa bisa menemukan semacam judul atau semacam apa yang bisa kami olah untuk bisa segera mendapatkan bahan untuk tesis. Betul. Mungkin itu aja supaya
lewat Ya, mata kuliah ini, karena ini kan teknis, mata kuliah alat ya istilahnya ya. ya betul Cuma ya. kan Ya. kalau kita tidak terbiasa dan tidak mendalam juga, ini kaku kadang-kadang kita, jadi Ya, ya, merepotkan pembimbing nanti. ya, Saya ya. kira gitu, Pak Dokter. Ini masukan saja. Ya. Kasih banyak Pak Maruf ya, saya pikir menarik ya. Memang ini mata kuliah yang agak lebih teknis ya, butuh keahlian misalnya dalam menyusun apa itu karya ilmiah ya. Dan saya pikir memang ya itu misalnya kalau kajian-kajian secara normatif itu kan memang dia tidak menunjukkan satu lokasi ya. Jadi dia misalnya ada judul analisis yuridis misalnya terhadap apakah misalnya kan kejahatan narkotika misalnya kan menurut undang-undang. Kalau kita hanya menyebut normanya, undang-undangnya, maka itu bisa kajiannya normatif saja ya. Tapi kalau kita menunjuk lokasi misalnya, apakah di Toli-Toli misalnya, apakah di Jakarta, maka itu tergolong penelitian secara empiris ya sosial, karena kita menunjuk lokasinya ya, di mana itu berada, karena kita mau melihat bagaimana hukum yang berlaku di wilayah itu misalnya kan, bagaimana pelaksananya, implementasinya ya. Adakah dukungan pemerintah, kesadaran masyarakatnya seperti apa? Nah, itu kita bicara soal penelitian yang empiris ya, karena kita menentukan lokasi penelitian. Jadi sederhana saya bedakan. Bagaimana kita membedakan judul yang normatif dengan empiris itu tadi. Kalau empiris itu menyebutkan lokasinya ya, wilayahnya. Apakah di instansi ataukah misalnya tempatnya di Polres, misalnya kan di kejaksaan, di pengadilan misalnya kan. Nah, itu adalah ciri dari penelitian secara empiris ya. Tapi kalau normatif itu lebih kepada normanya saja ya. Jadi misalnya ya yang kita mau kaji hanya misalnya undang-undangnya misalnya kan, undang-undang terkait narkotika, lalu lintas misalnya kan, pidana misalnya kan, ada pasal-pasal yang menurut kita ini tidak kompatibel lagi dengan situasi sekarang misalnya kan, oh, ini harus maka kajiannya itu normatif saja. Jadi kita mengumpulkan beberapa pandangan ahli hukum pidana misalnya, kalau kita terkait dengan hukum pidana misalnya kan, carilah pandangan ini tuh, asas-asas mana yang tidak sesuai misalnya dengan ini, mana yang bertentangan dengan apa itu teori-teori yang ada misalnya kan. Itu kan banyak kemarin ya teori-teori hukum yang ada kan, mana yang tidak relevan misalnya kan. Nah itu apa itu kajian dalam bentuk doktrinal tadi ya. Jadi kita hanya mengkaji referensi sebenarnya ya, kemudian kita menginterpretasi bahwa misalnya oh menurut pandangan ahli hukum pidana ini berarti pasal ini tidak relevan misalnya kan? Nah, tidak memberikan rasa keadilan. Jadi sederhananya begitu saja ya. Jadi ada yang menunjukkan tempat, kalau tempat berarti penelitian empiris, kalau tidak memiliki tempat lokasi maka dia normatif. Nah, kalau dia digabungkan, nah itu tadi apakah dia menyebut lokasinya atau apa itu tidak ya, itu bisa jadi begitu ya kalau digabungkan tadi secara empiris. Nah itu tadi tinggal apa itu tadi teman-teman semua sebelum meneliti memang harus menemukan dulu isunya ya, legal isunya itu apa gitu ya. Kalau normatif misalnya undang-undang apa yang kita mau kaji misalnya, atau ada kemudian misalnya kita bandingkan dengan undang-undang dasar tadi ya secara konstitusional, apa yang tidak relevan di situ, di mana ada gapnya misalnya, ada masalahnya. Nah, contoh misalnya kemarin kalau kita mau teliti misalnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya tadi kalau kita diskusi hutan adat misalnya, bahwa undang-undang kehutanan itu bertentangan dengan misalnya pasal 18B ayat 2 di Undang-Undang Dasar misalnya kan, bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat, sementara di Undang-Undang Kehutanan hutan adat juga dianggap adalah hutan negara misalnya kan. Nah ini kan ada masalah gitu ya, bahwa kita membayangkan ketika undang-undang ini diimplementasikan maka akan terjadi konflik kepentingan misalnya kan. Nah itu berarti fokus kajian kita tadi itu adalah di pasal 18B ayat 2 tadi itu ya. Nah, kemudian kita melihat lagi pasal yang
bersinggungan dengan apa tadi itu terkait dengan pengaturan masyarakat adat misalnya kan ya, itu bisa dilihat. Jadi kita melakukan kajian secara norma kan, kemudian kita melakukan interpretasi ya. Namanya kalau sesuai dengan teori hukum bahwa hukum yang lebih tinggi tidak, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, kan sudah muncul anunya. Itu sudah muncul interpretasi hukumnya ya. Nah, bahwa ada kekeliruannya. Kenapa ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan yang lebih di atasnya kan? Nah, begitu. Jadi itu sebenarnya anunya ya, kita bisa melihat saja, tinggal memilih nanti ya. Makanya kalau doktrinal ini ya banyak-banyak saja membaca ya, referensi, lihat oh ini ada masalah misalnya kan. Nah, itu bisa kita, atau kita bisa nonton di televisi. Sebenarnya paling mudah itu kalau kita nonton ada ya berita-berita di televisi sebenarnya ya. Muncul lagi isu begini kan, kasus Sambo apa dan segala macam kan, bisa itu banyak sekali. Misalnya ini juga menarik sekarang terkait dengan pemilu misalnya kan. Bagaimana nanti kalau MK memutuskan misalnya kan apa itu sistem proporsional terbuka dan tertutup misalnya kan. Nah, ini bagaimana ini dibandingkan misalnya dengan apa itu model sistem demokrasi kita. Itu bagaimana dengan undang-undang pemilu, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan konstitusi. Nah, jadi ada berapa undang-undang yang bisa coba kita analisis ya bersama ya, di mana gapnya, di mana masalahnya gitu ya. Saya pikir silakan ya kalau masih ada yang lain. Jangan lupa daftar hadir ya. Ya sampai ini yang lain sudah tidur ini. Di sini hujan juga di sini nih, lagi hujan. Silakan teman-teman. No comment semua. Oh, kalau enggak ada ya kita akhiri saja ya. Iya. Boleh saya masuk Pak Dokter? Silakan. Wah, ada Pak Madi ini sudah jadi lagi. Silakan Pak Madi. Iya, tabe. Lanjut Pak Madi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semua teman-teman kelas, senior saya, Dinda saya, Pak Ma'ruf, Pak Suparman, Pak Indrajaya, Pak Said, apa kabar Pak Said? Masih ada Jiki di situ? Pak Said biasa lagi tidur itu. Iya. Tadi kan dikatakan normatif dan menunjukkan satu tempat untuk penelitian itu. Data kan ada data empiris. Ya, empiris. Ada kuantitatif dan ada kualitatif. Ya, kualitatif. Pertanyaannya kemudian muncul di sini, Pak Dokter. Ya, silakan. Ketika kita mencoba mengkolaborasikan antara empiris dan normatif itu, berbicara tentang undang-undang adat. Jadi kalau adat terkadang kan ada yang tidak tertuliskan. Ya. Ada yang susah dibuatkan indikator. Jadi kalau aturan-aturan yang bisa dibuatkan indikator dengan mudahnya mungkin. Contoh yang tidak bisa dibuatkan indikator salah satu kearifan lokal tentang pamali umpama. Ya, pamali ya. Dan kemudian ketika ada penelitian secara ilmiah ingin mencoba membuktikannya, bentuk penelitian seperti apa yang bisa diterapkan untuk mengetahui bahwa ternyata pamali itu bisa dibuatkan dalam bentuk indikator. Indikator penilaian tentang normatif dalam suatu adat. Kira-kira seperti itu. Mungkin kolaborasi normatif dan empirisnya. Karena kita ketahui bahwa secara lingkungan juga ada aturan-aturan, peraturan yang saya lihat penerapan di masyarakat, katakanlah di Kota Palopo
Mengapa sampai hari ini pemetaan yang kami lakukan untuk sampah di Kota Palopo masih membingungkan tentang distribusi ke TPA, karena dinas terkait, maaf saya sebut dinas terkait, juga terkadang menyediakan armada yang tidak sesuai dengan kebutuhan satu kecamatan. Contoh, ada kecamatan lain yang lebih banyak armadanya, sementara sampahnya tidak terlalu banyak. Ada kecamatan lain sampahnya banyak, tapi armadanya tidak banyak. Cek per cek, ternyata banyak armadanya karena kemarin daerah situ tim. Katakanlah seperti itu. Iya, ini kan permasalahan sampah juga, permasalahan lingkungan juga di Kota Palopo, sehingga distribusi ke TPA itu lebih sulit. Jadi tidak jarang saya temukan di media sosial tentang aturan persampahan ini, masyarakat sedikit-sedikit mencuat, teriak-teriak di media sosial. Kenapa? Karena ada aturan di Kota Palopo yang saya perhatikan bahwa memang ada kecamatan yang tidak perlu banyak armada, tapi banyak armadanya. Ada juga kecamatan yang perlu banyak armada persampahan, tapi tidak disediakan. Cuman karena kemarin tidak ikut berjuang. Mungkin seperti itu, Pak Dokter. Terima kasih. Ya, kasih banyak Pak Madi ya. Ini banyak sekali ya disampaikan Pak Madi, dan memang ini kalau meriset ini semakin menantang sebenarnya Pak Madi ya. Jadi Pak Madi tadi coba menyampaikan ke kita bahwa bagaimana terkait dengan riset apa tadi itu dalam bentuk pamali ya. Karena menurut pemahaman Pak Madi ini itu dalam konteks yang masih abstrak ya. Tetapi perlu dipahami juga Pak Madi bahwa sebenarnya pengetahuan yang Pak Madi sebut tadi, apakah dia pamali atau biasa kita kenal dengan apa itu, sebenarnya itu bagian dari kearifan sebenarnya ya, bagian dari kearifan masyarakat, yang sebenarnya kearifan itu kan sebenarnya yang saya pahami bahwa dia adalah satu kebenaran yang diyakini oleh masyarakat setempat ya, sehingga muncul pendapat-pendapat seperti itu misalnya kan. Nah, dalam melakukan penelusuran kajian itu saya pikir bisa juga, ini kan lebih pada apa ini, kalau dalam bahasa ilmiahnya itu ilmu apa ini, kosmologi sebenarnya ya Pak Madi ya. Jadi bagaimana menghubungkan antara keberadaan masyarakat ini dengan alam semestanya ya. Jadi ada hubungan-hubungan itu. Nah, masyarakat ini dengan pengetahuan yang dia miliki, kemudian ini yang apa itu membuat nalar mereka, kesadaran mereka menganggap bahwa ini adalah apa itu sesuatu yang apa tadi itu apa itu pamali misalnya kan. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan penelusuran, pengkajian dengan, kalau apa itu saya istilahkan dulu ada namanya riset apa itu secara etnografi sebenarnya ya. Jadi kita bisa melakukan wawancara secara mendalam sebenarnya, in-depth interview ya kepada tokoh-tokoh yang memahami dengan baik sistem pamali itu sebenarnya ya seperti apa dampaknya misalnya, apa manfaatnya, karena kan itu kan sebenarnya sama dengan apa itu larangan-larangan yang tetapi dia tidak tertulis ya, tidak terdokumentasikan sebenarnya ya. Dan itu dipahami kebenarannya oleh masyarakat, sehingga menurut saya tidak apa-apa apa itu dalam riset itu kita menuliskan itu sesuai dengan penuturan. Makanya tadi ada in-depth interview ya, wawancara secara mendalam ya, terhadap orang-orang yang masih misalnya atau tokoh-tokoh di masyarakat yang masih memahami betul itu apa itu pamali-pamali yang dimaksud tadi ya. Itu bisa termasuk misalnya terkait dengan hukum-hukum adat yang tidak tertulis tadi itu, bisa dituliskan kan, misalnya apa namanya kan, kalau di Rongkong itu misalnya ada namanya sapa tondok misalnya kan, itu bisa dituliskan. Kemudian kita mewawancarai tokoh-tokoh yang relevan yang bisa menjawab itu, misalnya sapa tondok itu apa misalnya kan. Nah, itu pasti tokoh masyarakat yang memahami itu akan dia memiliki kemampuan untuk menjelaskan ya
apa manfaatnya dari hukum-hukum itu, misalnya kan. Bagaimana cara diberlakukan, misalnya kan itu bisa seperti itu ya. Siapa yang menerapkan itu, misalnya memberikan sanksi, misalnya ketika ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi itu bisa dilakukan dengan in-depth interview tadi ya, wawancara secara mendalam ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi memang tokoh-tokoh kunci yang bisa dilakukan penelusuran ya lebih jauh. Dan itu bisa dituliskan semua itu ya, penelusuran itu ya. Siapa yang menyampaikan sumbernya misalnya kan, itu harus disebut juga biasanya kan, melalui wawancara segala macam. Nah, kemudian terkait dengan persoalan tadi di Palopo sampah, inilah tadi yang menurut saya yang harus kita lihat ya. Bagaimana isi regulasinya? Ya, kita harus paham itu Pak Madi ya, regulasi terkait sampah itu. Kemudian bagaimana kenyataannya ya, bagaimana itu pelaksanaannya misalnya. Bagaimana apa upaya yang dilakukan oleh dinas terkait, misalnya lingkungan hidup dengan regulasi yang ada ya. Apakah memang dia sudah sesuai atau ada masalah di situ? Nah, itulah kita coba lakukan riset ya, menelusuri sebenarnya ya, di mana masalahnya gitu, faktor-faktor apa saja misalnya A, B, C dan segala macam. Kemudian itulah yang kita coba lihat, itu tadi yang saya maksud, bahwa faktor mana yang mempengaruhi sehingga itu terjadi misalnya kan, variabel independen yang mana dan yang terpengaruh itu apa kan gitu ya. Apakah soal anggaran misalnya, apakah soal regulasinya, apakah soal sosial dan yang lain, soal kesadarannya masyarakat, kesadaran individunya misalnya. Nah, itu banyak sekali kajiannya Bang Wadi. Dan yang jelas menurut saya bahwa apakah dia riset normatif atau empiris, maka sebenarnya isunya harus kita temukan dulu. Legal isunya kan, masalahnya dulu yang kita harus temukan dulu. Kalau dia regulasi normatif, masalah apa begitu regulasinya, pasal mana yang bermasalah menurut kita. Kalau dia secara empiris, apa yang bermasalah di masyarakat misalnya, terkait implementasinya misalnya, terkait kesadarannya kira-kira, terkait penegakannya kah, terkait dengan penerapannya misalnya, terkait dengan prosesnya kah, banyak sekali aspek yang harus kita lihat ya. Jadi itu menurut saya yang saya pahami Pak Madi ya. Bukan berarti bahwa Pak Mali itu tidak bisa kita lakukan kajian secara mendalam, bisa ya. Sepanjang informan atau responden yang kita wawancara itu memang orang yang memahami, bisa ya, lewat kajian wawancara mendalam ya, in-depth interview begitu. Silakan Pak Madi, masih ada? Iya, saya pikir sudah bagus sekali penjelasannya Pak Dokter. Luar biasa. Saya sedikit menyimak ini ada leco-leco ada yang saya tangkap antara Pak Madi dan Pak Mali. Oh, mungkin Bang Madi ya Bang Madi. Yang jadi sama-sama urus sampah masalah. Iya. Iya, lanjut Pak Dokter. Terima kasih. Silakan Pak Ustaz. Iya, silakan. Ya, saya melihat setiap jurusan ini kan metodologi yang diangkat itu kan berbeda-beda. Ya, betul. Nah, karena kita baru sini, saya baru di penelitian hukum. Ya. Nah, kalau di ekonomi kan rata-rata penelitian riset lapangan atau yang menggunakan angka-angka. Ya, betul. Nah, untuk di hukum ini kan saya lihat juga beberapa skripsi mahasiswa itu banyak kajian-kajian literatur terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tentu karena pasca hukum ini baru, maka salah satu tugasnya untuk disusun bersama itu nanti, yakni pedoman penyusunan karya tulis ilmiah berupa tesis ini. Oh iya, betul. Ya, bagaimana modelnya? Ya. Kalau dia kualitatif bagaimana? Kalau dia kuantitatif bagaimana? Berapa halaman? Nah itu. Jadi
butuh pedoman penulisan karya tulis ilmiah dalam kurung tesis itu. Ya. Nah, kemudian karena ini S2 hukum, tentu arahnya kita ini mau diarahkan kemana dalam meneliti hukum, karena hukum saja saya lihat ini sangat luas. Nah, seperti saya ini secara pribadi, bisakah saya nanti meneliti terkait dengan penerapan hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam atau bagaimana gitu. Kemudian bagaimana langkah-langkah teknis di dalam mengajukan judul, mendapatkan pembimbing. Kemudian di dalam proses pengujian nanti berapa kali seminar proposal, seminar hasil, seminar tutup, dan seterusnya. Itu butuh nanti penjelasan-penjelasan supaya teman-teman ini bisa selesai tepat waktu. Demikian. Ya, makasih banyak Pak Ustaz ya. Saya pikir ini masukan yang luar biasa ya dari Pak Ustaz. Dan memang sebaiknya ya sudah harus ada buku panduan ya, panduan penelitian ya, yang disiapkan oleh pasca sarjana ya. Itu sudah harus ada, termasuk teknis penulisan ya. Karena kan namanya karya ilmiah ini bukan hanya bicara substansi saja ya, tetapi sistematika penulisan itu penting juga. Kalau kajiannya Pak Ustaz di filsafat ilmu itu namanya estetika ya. Jadi bukan soal isi saja, tetapi estetikanya juga, karena yang namanya karya ilmiah itu harus ada standar-standarnya kan, standar penulisan, teknisnya dan segala macam ya. Nah, itu yang yang menjadi pedoman kita semua ya untuk melakukan riset. Nah, kalau riset penelitian hukum Pak Ustaz itu memang pendekatannya tadi yang saya sampaikan ya, ada 3 tadi ya, bisa kajiannya secara normal. Misalnya kalau Ustaz tertarik dengan pandangan hukum Islam, boleh dilakukan kajian itu ya. Mungkin Ustaz bisa mengambil misalnya terkait dengan apa hukum positif kita ya. Hukum nasional kita misalnya terkait dengan hukum Islam, misalnya kan ada soal apa itu perkawinan misalnya apa ya. Nah, itu nanti yang mungkin coba Ustaz kaji ya, bagaimana apa masalahnya di situ ya, ada apa legal isunya gitu, apa gapnya yang ada di situ ya. Jadi itu sangat terbuka sekali Ustaz ya, kita lakukan kajian itu. Tinggal mungkin itu tadi, kalau kajiannya secara normatif maka Ustaz harus punya banyak referensi terkait itu ya. Buku-buku terkait dengan hukum-hukum Islam, kemudian terkait dengan hukum-hukum negara yang ada hubungannya dengan itu tadi ya, kemudian teori-teorinya misalnya, itu penting semua. Nah, kemudian yang lazimnya kalau di di pasca sarjana yang lain itu biasanya kita kan ada seminar proposal dulu kan. Setelah seminar proposal, kalau itu diterima, kemudian dilakukan penelitian. Setelah penelitian, kemudian ada seminar hasil. Nanti kan hasil penelitian kita akan diuji misalnya, apakah sudah layak atau tidak. Kalau tidak, maka harus di cross check lagi ya, di riset lagi kembali ya, dipertajam. Nah, setelah hasil itu baru ada ujian tutup nantinya kan, ujian tesis kan. Nah, itu terakhir di situ. Jadi yang saya alami selama ini ada 3 kali ya. Jadi memasukkan judul, kemudian kita membuat kerangka proposalnya dulu. Proposal itu kan rencana penelitian sebenarnya kan. Jadi judulnya bisa kita buat nanti dalam seminar proposal, apakah judulnya berubah atau seperti apa ya. Nah, itu kan namanya draft rancangan ya, sebelum kita riset. Jadi nanti penguji itu akan memberikan masukan-masukan ya. Jadi bukan kalau proposal itu hanya memberikan masukan saja, saran-saran misalnya. Apa objek penelitian kita apa, kemudian bagaimana ruang lingkup masalahnya di mana yang kita mau teliti misalnya, itu harus dilihat semua ya. Kemudian kajian pustakanya seperti apa, landasan teori-teori yang kita gunakan misalnya dalam riset itu apa,
bagaimana kerangka berpikirnya misalnya kan. Jadi ada juga itu kerangka berpikir ya. Jadi kerangka berpikir itu mungkin satu halaman saja kita lihat, oh kita sudah bisa paham penelitian. Kemudian proposal penelitian juga itu kita sudah bicara soal metodologi penelitian apa yang kita gunakan tadi ya. Apakah dia normatif atau empiris ya. Nah itu kemudian juga apanya itu referensinya tadi ya, buku-buku apa yang menjadi referensi kita. Nah inilah kemudian kita susun menjadi sebuah proposal rancangan penelitian, kemudian kita baru seminar proposal. Jadi rancangan penelitian kita itulah yang coba diberikan masukan oleh para penguji tadi ya. Penguji, oh bahwa ini judulnya masih kurang tepat misalnya kan. Harus seperti ini. Kalau penelitian kita ini empiris harus menunjukkan lokasi misalnya. Kalau normatif mungkin begini. Nah itu jadi tergantung nanti bagaimana teman-teman mahasiswa ini mampu meyakinkan para penguji misalnya terkait dengan rancangan penelitian yang akan dilakukan. Itu ya. Nah setelah ACC disetujui, setelah seminar proposal maka akan diberikan izin untuk melakukan penelitian kan. Riset di mana risetnya segala macam kan. Nah, setelah itu, setelah dianggap selesai konsultasi dengan apa tadi itu pembimbingnya, kalau dianggap oke baru kita ada seminar hasil ya. Tapi proposal itu juga sudah diawali dengan konsultasi dengan pembimbing nanti ya. Jadi nanti pasca itu akan menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pembimbing terkait dengan judul ya. Karena memilih pembimbing juga itu kita berdasarkan pada kompetensi yang dimiliki oleh dosennya ya. Jadi tidak sembarang juga misalnya ya. Bahwa kalau judulnya Pak Maruf terkait dengan media misalnya pers, maka kita akan mencari mungkin dosen-dosen yang mungkin agak paham juga terkait dengan itu ya. Itu mungkin anunya ya. Jadi KPS Ketua Program Studi itu akan memilih siapa dosen yang tepat untuk menjadi pembimbing karena inilah nanti yang akan mendampingi teman-teman peneliti mulai dari proposal, seminar hasil sampai tesis nanti ya. Itu ya jadi tetap ada pendamping. Jadi sebenarnya kita tidak sendiri saja ya, tidak sendiri melakukan penelitian. Termasuk gagasan-gagasan kita akan kita diskusikan dengan pembimbing kita nanti kan. Bagaimana kira-kira Pak kalau begini ya. Nanti tinggal pembimbingnya akan mempertanyakan misalnya apa yang menjadi fokus atau lokus penelitian Anda misalnya kan. Jadi kita akan jelas begini harusnya mungkin seperti ini ya. Siapa-siapa yang harus misalnya kita jadikan responden apa segala macam itu ya. Jadi begitu Pak Ustaz ya. Jadi penelitian ini kita tidak sendiri ya, tetap ada pembimbing nanti ya. Jadi mulai dari proposal, hasil sampai kepada penelitian dan mungkin juga nanti kalau dijadikan syarat bahwa setiap mahasiswa sebelum selesai misalnya harus memiliki jurnal nasional misalnya Ustaz ya, bisa begitu nanti ya. Jadi harus membuat satu jurnal sehingga itu menjadi salah satu prasyarat misalnya untuk maju menjadi untuk ujian tutup misalnya kan, bisa begitu. Dan itu bagus juga sebenarnya kan, itu menjadi nanti itu nilai juga buat teman-teman mahasiswa pasca ya, bahwa Anda sudah pernah membuat jurnal nasional misalnya kan, itu bisa jadi. Jadi dari hasil riset tadi kita itu ya, kajian itu kita juga yang kita buatkan jadi jurnal, karena kan tidak semuanya juga dimasukkan ya, hanya beberapa saja ya, penting-penting. Mungkin begitu Ustaz ya, saya pikir memang buku panduan itu harus ada ya, penting untuk itu. Tambah lagi sedikit. Ya silakan. Ya silakan. Karena berhubungan saya ini pengelola jurnal. Waduh betul. Apa ini di fakultas. Ya, di Fakultas Hukum kan sudah ada jurnal hukum. Wah betul ya. Nah, ya itu kan bisa nanti ya, di situ artikel ilmiahnya itu bisa masuk. Ya? Oh bisa kan ya. Jadi saya usulkan lagi bisa nanti akan membentuk jurnal pasca hukum. Udah. Betul. Ya, ini ide ini berdasarkan pengalaman empiris. Boleh. Nah, yang kedua, tentu teman yang ada saja dulu Ustaz ya. Jurnal hukum saja. Oh ya, kalau karena yang kedua butuh
Ya, yang kedua butuh pelatihan terkait dengan jurnal itu, Betul. artikel itu, dan butuh istilah-istilah di dalamnya Betul. terkait dengan referensi menggunakan Mendeley, mensubmit dan mensitasi, Untuk dan menguji seterusnya, anunya kan ya. butuh alat-alat teknis itu. Jangan sampai ini. Nah, karena ya penelitian ke depan kan berbasis begitu. Ya betul. Jadi mensitasi, mengupload Ya betul. terkait dengan ini. Ya. Itu Ustaz ya. Saya pikir Ya, insya Allah. Ustaz ini nanti banyak pekerjaannya, saya mati nanti mengurus jurnal sebenarnya ya. Karena enggak gampang juga, nanti dibantu sama Pak Maruf ini. Saya pikir Pak Maruf ini. Ya. Media ya bisa sudah terbiasa begitu ya, nyusun-nyusun itu. Mungkin silakan kalau ada masalah yang lain atau kita akhiri saja. Insya Allah. Ya, saya pikir sudah sangat jelas ya. Jadi teman-teman sekalian ini tidak sendiri nanti ya. Ada pembimbingnya ya, mendampingi. Mulai dari membuat draft proposal, seminar proposal, meneliti. Jadi kalau meneliti juga ada yang dikonsultasikan, misalnya yang kita belum paham ya bisa ditelepon pembimbing, bagaimana ini Pak, nah, gitu kan, bisa begitu terus ya. Itulah gunanya pembimbing sebenarnya ya, mendampingi kita ya, membantu teman-teman sekalian dalam proses penyelesaian studi sebenarnya ya. Silakan itu. Silakan. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri saja ya. Bagaimana? Oh iya. Makasih banyak mungkin teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan dan semoga pertemuan kita ke depan lebih jauh lagi ke dalam ya. Jadi apalagi banyak hal yang kita akan diskusikan. Semoga dengan mempelajari mata kuliah ini kita nanti bisa secara praktek juga bisa coba menyusun ya draft-draft tesis misalnya, proposal misalnya. Ya, bisa juga itu jadi menjadi tugas kita nanti ya. Mungkin sudah ada bahan draft proposal mungkin ya, sesuai dengan rencana penelitian kita yang ada di kepala kita ya. Terima kasih, saya akhiri dan ucapan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dok. Sama-sama, sesi semua adik. Amin amin. Ibu Bungki, Pak Yudi, Pak Indra, Pak Andi Jaka, Pak Ilham, Pak Yasrudin, Ibu siapa nih, Andi BC, Pak Il,